Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom Hudefi Muflihun. Nomor induk mahasiswa 2015-61249. Pada mata kuliah pemilihan bahan dan proses, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemilihan material. Dua hal penting dalam pemilihan material adalah yang pertama, identifikasi profil material yang diinginkan. Nomor 2, membandingkannya dengan material teknik di lapangan untuk memperoleh kesesuaian yang terbaik. Strategi pemilihan material. Strateginya ada 4 ya. Yang pertama, translate design requirement, lalu screen using constraint, lalu rank using objective, lalu seek documentation. Ya, tadi strateginya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Yang pertama, translasi persyaratan desain, penyaringan menggunakan kendala, peringkat berdasarkan tujuan, lalu mencari informasi pendukung. Tahapan pertama adalah translasi, yaitu menguji kebutuhan desain untuk mengidentifikasi kendala atau constraint, sehingga dapat menentukan material yang cocok. Material yang ada di sekitar kita sangat banyak. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan melalui penyaringan atau screening dan pemeringkatan atau ranking atas material kandidat yang memiliki kemampuan dan kinerjanya yang maksimal. Kriteria untuk penyaringan dan pemeringkatan diturunkan dari kebutuhan desain setiap komponen dengan melakukan analisis fungsi, kendala, tujuan, dan variabel bebas. Lalu pengertian translasi ya. Translasi merupakan tahapan utama, yaitu menguji kebutuhan dari desain untuk mengidentifikasi kendala atau constraint, sehingga dapat menentukan material yang cocok. Pada setiap komponen keteknikan selalu memiliki satu fungsi atau lebih, misalnya mendukung beban, menahan tekanan, tahan korosi, dan meneruskan panas. Kondisi ini dapat dicapai dengan menentukan kendalanya, seperti dimensinya yang jelas, mampu menahan beban atau tekanan tanpa mengalami kegagalan. Apakah bersifat isolator atau konduktor, dapat berfungsi pada lingkungan dan rentang suhu tertentu. Seorang desainer mesin harus mempertimbangkan harga yang serendah mungkin, ringan, aman, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut. Parameter tertentu dapat disetting untuk optimalisasi tujuan. Seorang desainer harus bebas memilih material untuk komponen tersebut. Fungsi dan kendala, tujuan, dan variabel bebas adalah kondisi batas pemilihan material. Langkah-langkah singkat translasi. Nomor 1, mendefinisikan persyaratan desain. Yaitu A, fungsi. Apa yang dilakukan komponen yang dirancang. Lalu B, apa kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan yang harus dipenuhi, dan kondisi yang dapat dinegosiasikan yang harus dipenuhi, misalnya kekuatan, tahan korosi, dan karakteristik. C, fungsi. Apa tugas komponen yang dirancang? D, manakah parameter masalah yang bebas diubah oleh perancang? 2, membuat daftar kendala, seperti tidak luluh, tidak buckling, dan mengembangkan persamaan untuk itu. 3, mengembangkan persamaan untuk tujuan persyaratan fungsional, geometri, dan sifat material atau fungsi tujuan. 4, mengidentifikasi variabel bebas. 5, mengganti variabel bebas dari persamaan kendala ke fungsi tujuan. 6, kelompokkan variabel ke dalam persyaratan fungsi F, geometri, G, dan sifat material atau M. 7, membaca indeks material, menyatakan sebagai nilai M yang mengoptimalkan matrik kinerja. Lalu penyaringan atau screening. Penyaringan atau screening adalah menghilangkan kandidat yang tidak dapat melakukan fungsi sama sekali karena satu atau lebih atribut mereka berada di luar batas yang ditetapkan oleh kendala. Karena dalam pemilihan material mengharuskan bahwa semua material dianggap sebagai kandidat sampai terbukti sebaliknya. Sebagai contoh,
Jika material harus memiliki persyaratan, komponen harus berfungsi dalam air mendidih, atau komponen harus transparan, menunjukkan batas yang jelas pada atribut suhu layanan maksimum dan transparansi optik yang harus dipenuhi kandidat material. Lalu peringkat atau ranking ya. Kriteria optimasi ditentukan dengan indeks material yang mengukur seberapa baik kandidat yang telah melalui penyaringan. Kinerja material kadang-kadang dibatasi oleh satu atau kombinasi sifatnya. Misalnya, pelampung memerlukan densitas dan konduktivitas termal yang terendah. Heat exchanger maka dibutuhkan konduktivitas termal yang terbesar. Dengan memaksimalkan atau meminimalkan satu properti dapat memaksimalkan kinerja. Ada kalanya performa material tidak hanya dibatasi oleh satu sifat saja, tetapi kombinasi dari beberapa sifat. Misalnya, kabel yang harus memiliki kekuatan tinggi dan bobot yang ringan. Kombinasi dari kedua sifat ini adalah kekuatan spesifik. Penyaringan akan mengisolasi kandidat yang mampu melakukan fungsi desain. Pemeringkatan untuk mengidentifikasi material yang paling mampu menjalankan fungsi desain. Lalu informasi pendukung. Hasil dari langkah-langkah sejauh ini adalah daftar pendek kandidat yang memenuhi kendala dan yang memaksimalkan atau meminimalkan kriteria keunggulan. Informasi pendukung sangat berbeda dari data properti terstruktur yang digunakan untuk penyaringan. Biasanya berbentuk deskriptif, grafis, atau piktorial dari studi kasus pemilihan material dan proses. Proses penggunaan bahan sebelumnya, rincian perilaku korosi di lingkungan tertentu, informasi ketersediaan dan harga, pengalaman dampak lingkungan. Lalu dokumentasi, hasil dari langkah-langkah sejauh ini adalah daftar pendek kandidat yang memenuhi kendala dan yang memaksimalkan atau meminimalkan kriteria keunggulan. Informasi pendukung sangat berbeda dari data properti terstruktur yang digunakan untuk penyaringan. Biasanya berbentuk deskriptif, grafis, atau piktorial dari studi kasus penggunaan bahan sebelumnya. Rincian perilaku korosi di lingkungan tertentu, informasi ketersediaan dan harga, pengalaman dampak lingkungan.